Bayangkan ini, kamu sedang rapat di kantor, tiba-tiba atasanmu menegur keras di depan banyak orang, atau kamu sedang bicara dengan pasanganmu, lalu obrolan kecil tiba-tiba berubah jadi debat panas, atau mungkin sahabatmu mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati. Apa reaksi pertamamu? Kalau kamu seperti kebanyakan orang, kemungkinan besar langsung naik darah, defensif, atau memilih diam sambil menyimpan luka. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa tetap tenang. Mereka tidak terbawa emosi, tidak langsung meledak, bahkan mampu mengarahkan percakapan yang sulit menjadi lebih sehat. Apa rahasianya? Hari ini kita akan bahas bagaimana menguasai ketahanan emosional dalam percakapan yang sulit. Kalau kamu bisa mempraktikannya, bukan cuma percakapanmu jadi lebih efektif, tapi juga harga dirimu, relasimu, dan karirmu akan naik level. 1. Sadari emosi sebelum emosi menguasaimu. Ketahanan emosional selalu dimulai dari kesadaran. Kebanyakan orang gagal mengendalikan diri bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena mereka bahkan tidak sadar sedang dikuasai emosi. Bayangkan sebuah percakapan yang memanas. Lawan bicaramu berkata, "Kamu nggak pernah bisa diandalkan." Otomatis detak jantungmu naik. Kata-kata balasan sudah siap di lidah. Kamu juga nggak lebih baik. Nah, di titik ini, kebanyakan orang langsung terjebak. Mereka membiarkan emosi mengambil alih. Padahal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pause sejenak dan sadari apa yang sedang kamu rasakan. Tanyakan ke diri sendiri, aku lagi marah, tersinggung, atau takut? Dengan menyadari emosi, kamu menciptakan jarak antara dirimu dan perasaanmu. Emosi itu seperti api. Kalau langsung disentuh, membakar. Tapi kalau kita sadar, kita bisa mengendalikannya. Apakah mau dipadamkan, dijaga kecil, atau dipakai untuk memberi energi? Contoh nyata, seorang negosiator ulung tidak pernah terbawa amarah. Saat lawan bicara menyerang, ia tahu dirinya sedang terguncang. Tapi ia berhenti sejenak, menarik napas lalu menjawab dengan kalimat yang terukur. Itulah bedanya orang yang dikendalikan emosi dengan orang yang menguasai emosinya. 2. Kendalikan tubuh, karena emosi tinggal di tubuhmu. Banyak orang lupa emosi tidak hanya ada di pikiran, tapi juga di tubuh. Ketika marah, jantung berdegup kencang. Ketika takut, tangan berkeringat. Ketika gelisah, perut terasa mengikat. Itu sebabnya dalam percakapan sulit, kamu harus belajar menenangkan tubuh lebih dulu. Cara sederhana adalah dengan teknik pernapasan. Tarik napas dalam lewat hidung, tahan sebentar lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Terdengar sepele? Justru disinilah rahasianya. Dengan menenangkan tubuh, pikiranmu otomatis ikut lebih tenang. Para atlet profesional, tentara, bahkan pilot pesawat dilatih hal yang sama. Sebelum membuat keputusan dalam situasi genting, mereka menstabilkan napas. Karena tubuh yang panik tidak pernah bisa menghasilkan pikiran yang jernih. Selain napas, perhatikan juga postur tubuh. Jika kamu bersandar terlalu maju, menatap tajam, atau mengepalkan tangan, tubuhmu memberi sinyal siap bertarung. Lawan bicaramu akan menangkap energi itu dan percakapan makin panas. Sebaliknya, kalau tubuhmu rileks, bahu turun, wajah tenang, energi percakapan juga akan ikut melunak. Jadi kuasai tubuhmu, maka emosimu ikut terkendali. 3. Dengarkan dengan telinga, bukan dengan ego. Salah satu kesalahan terbesar dalam percakapan sulit adalah kita terlalu sibuk menunggu giliran bicara, bukan benar-benar mendengarkan. Akibatnya, bukannya komunikasi, yang terjadi adalah adu senjata. Kalau kamu ingin menguasai ketahanan emosional, belajarlah menjadi pendengar aktif. Apa artinya? Artinya, kamu betul-betul berusaha memahami apa yang lawan bicara maksudkan, bukan sekadar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Misalnya seseorang berkata, "Kamu nggak pernah peduli sama aku." Kalau kamu hanya mendengar dengan ego, kamu akan tersinggung. Tapi kalau kamu mendengar dengan hati, mungkin maksud sebenarnya adalah, "Aku butuh perhatianmu." Caranya, jangan langsung membalas. Biarkan lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. Anggukan kepala, tunjukkan bahwa kamu mendengar. Kalau perlu, ulangi kembali inti pesannya. Jadi maksudmu, kamu merasa aku kurang hadir, ya?
Dengan begitu, tensi percakapan turun. Lawan bicara merasa dipahami. Ingat, dalam percakapan sulit, seringkali orang lebih butuh didengar daripada dibantah. Ketika orang merasa didengar, separuh masalah sudah selesai. 4. Fokus pada solusi, bukan pada ego. Kenapa banyak percakapan sulit berubah jadi pertengkaran? Karena masing-masing pihak sibuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ego bertarung, solusi hilang. Padahal, tujuan percakapan seharusnya bukan memenangkan debat, tapi menemukan jalan keluar. Contoh, alih-alih berkata, "Kamu selalu bikin masalah." Ubah jadi, "Apa yang bisa kita lakukan supaya hal ini nggak terulang lagi?" Alih-alih berkata, "Aku nggak salah, kamu yang salah." Ubah jadi, "Oke, mari kita lihat apa yang bisa diperbaiki dari sisi masing-masing." Perhatikan, fokus kalimatnya bergeser, dari menyerang ke membangun. Orang dengan ketahanan emosional tinggi tidak mudah terpancing. Dia tahu, harga dirinya bukan ditentukan dari memenangkan argumen, tapi dari kemampuan menciptakan solusi. Dan percayalah, dalam jangka panjang, orang yang dikenal sebagai pembawa solusi akan lebih dihormati daripada orang yang hanya pandai marah-marah. 5. Latih mental lewat percakapan kecil. Ketenangan dalam percakapan sulit bukanlah hadiah bawaan lahir, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Mulailah dari percakapan kecil sehari-hari. Misalnya, ketika ada orang berbeda pendapat, jangan langsung defensif. Coba dengarkan dulu. Saat ada kritik, biasakan menerima tanpa balasan emosional. Katakan, "Oke, aku paham maksudmu. Aku akan pikirkan." Kalau ada teman yang bercanda agak berlebihan, tahan diri untuk tidak langsung tersinggung. Setiap percakapan kecil adalah gym untuk emosimu. Semakin sering kamu berlatih, semakin kuat daya tahan emosimu. Jadi ketika percakapan besar datang, entah itu negosiasi penting, konflik keluarga, atau perdebatan sengit, kamu sudah terbiasa tetap tenang. Ingatlah, ketahanan emosional itu seperti otot. Semakin sering dipakai, semakin kuat. Ingat bro, percakapan sulit adalah bagian dari hidup. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Ketahanan emosional adalah kunci. Caranya, sadari emosimu, kendalikan tubuhmu. Dengarkan dengan hati, fokus pada solusi, dan latih mental lewat percakapan kecil setiap hari. Ingat, orang yang paling kuat bukanlah yang bisa bicara paling lantang, tapi yang bisa tetap tenang di tengah badai kata-kata. Dan kalau kamu bisa menguasai ketahanan emosional, setiap percakapan sulit akan berubah dari ancaman menjadi kesempatan. Kesempatan untuk membangun hubungan, memperkuat kepercayaan, dan menunjukkan kualitas dirimu yang sebenarnya.